Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Mendengar hal ini, Han Yue menduga sesuatu. Ling Qiu pun mengerti maksud pikiran Han Yue. Tapi menggunakan misi perubahan kelas sebagai alasan terlalu mudah terungkap. Han Yue pun mengerti jika demikian katakanlah negara Xia akan menempa persenjataan kekaisaran. Sambil berburu monster buas, mereka juga akan membeli material bermutu tinggi. 7 bagian kebenaran, 3 bagian kebohongan. Bahkan jika kabar itu tersebar, tidak ada seorang pun yang akan menebak kebenaran yang sebenarnya. Ling Qiu pun menyebut ini ide yang bagus dan mereka akan melakukannya. Lalu Han Yue pun bertanya di manakah Jiang Cheng saat ini. Ling Qiu pun mengatakan bahwa dirinya mendengar dari Gu Kaitian bahwa Jiang Cheng pergi ke Abyssal Champs untuk sebuah uji coba. Di sisi lain, Jiang Cheng yang saat ini berada di Abyssal Champs mulai memukul beberapa makhluk demon menggunakan Tyrant Battle God Indomitable Divine Fist. Namun Jiang Cheng yang menggunakan Tyrant Battle ini tidak menyangka bahwa dirinya tidak bisa menumbangkan monster buas tingkat 2 dalam sekali pukul. Seperti yang diharapkan bahkan untuk profesi tingkat dewa, tanpa latihan dan menaikkan level, kekuatannya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Lalu di saat yang sama, 3 monster buas kini tengah berlari menuju Jiang Cheng. Melihat hal ini, Jiang Cheng pun ingin tahu apakah dirinya cukup cepat untuk menghindarinya. Namun di saat itu tiba-tiba Nine keluar dengan wujud monsternya dan meminta Jiang Cheng untuk berhati-hati. Dan ini mengagetkan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun bertanya siapa yang membiarkan Nine keluar. Nine menakuti semua monster buasnya. Jiang Cheng pun meminta Nine untuk tetap tinggal di sarang untuk saat ini. Nine bisa memakannya setelah dirinya membunuh mereka. Namun Nine nampak khawatir dan menyebut ini berbahaya. Jiang Cheng pun meminta Nine untuk tidak khawatir. Selain kemampuan Nine sendiri, dirinya punya Thunder System, pertumbuhan tak terbatas dan pedang penusuk langit. Mereka tidak dapat menyakiti dirinya. Dirinya hanya ingin mengandalkan kekuatan fisiknya. Lalu kembali Jiang Cheng melakukan latihan dan melepaskan Indomitable Divine Fist. Jiang Cheng pun menekankan, karena dirinya tidak bisa menjatuhkannya dalam sekali pukul. Sekarang dirinya akan memukulnya secara bertubi-tubi hingga Jiang Cheng memberikan pukulan terakhirnya. Bersamaan dengan itu, notifikasi pun mengatakan bahwa Tyrant Battle God mendapatkan 1086 poin pengalaman. Lalu, setengah bulan kemudian, Jiang Cheng terus berlatih di Abyssal Champs dengan membunuh banyak monster buas hingga berhasil menjatuhkan 1000 monster buas. Jiang Cheng pun menyebut bahwa poin pengalamannya akhirnya penuh dan sekarang waktunya melakukan misi perubahan kelas. Notifikasi pun mengatakan bahwa misi kemajuan kedua dalam 3 jam. Terus melakukan pembunuhan 10 monster buas tingkat ketiga. Lalu Jiang Cheng pun kini merasa lapar karena semua pertempuran ini. Dengan ini dirinya akan makan barbeque yang enak dan tidur yang nyenyak lebih dulu. Jiang Cheng pun kini meminta Nine untuk memakan semua binatang buas di bawah tingkat ketiga di neraka. Nine pun mengerti dan seketika pergi. Dan tak berselang lama notifikasi menyebut bahwa kemajuan kedua Tyrant Battle God telah selesai. Lalu 2 bulan kemudian,
Jiang Cheng pun menyebut bahwa akhirnya dirinya berhasil mencapai monster buas tingkat ke-6. Dan dengan ini Jiang Cheng menantang monster buas ini untuk maju. Dan seketika monster buas ini memberikan serangan. Jiang Cheng yang terus menghindari serangan ini menyadari bahwa serangan racunnya ini kelihatannya cukup mematikan. Bahkan jika dirinya tidak takut racun, jika dirinya tersengat olehnya seperti itu akan sangat sulit. Sepertinya dirinya harus menyerang monster buas ini dari samping. Dan setelah menemukan celah, Jiang Cheng kembali melepaskan Indomitable Divine Fist. Namun di saat itu tiba-tiba monster buas melepaskan racun yang kuat. Dan ini adalah gerakan terbaiknya. Jika demikian, Jiang Cheng tidak akan menahan diri lagi. Saatnya mencoba gerakan baru. Jiang Cheng pun mengaktifkan skill Battle God Transformation, Tyrant Battle God. Hingga Jiang Cheng melepaskan tinju supernya. Dan tinju ini seketika menghancurkan bagian tubuh monster tingkat ke-6 berkeping-keping. Jiang Cheng pun menyebut bahwa ternyata tubuh monster buas ini begitu rapuh. Akibatnya monster buas ini melarikan diri. Namun Jiang Cheng tidak membiarkannya begitu saja dan kembali Jiang Cheng melompat dan melepaskan pukulannya tepat di tengah badan monster buas. Sehingga pukulan ini membunuhnya. Bersama dengan hal ini, notifikasi pun menyebut bahwa Jiang Cheng mendapatkan poin pengalaman sebesar 100.000 plus. Sehingga Jiang Cheng naik level dari 61 ke level 69. Lalu notifikasi lain juga mengucapkan selamat karena telah menyelesaikan kemajuan ketiga dari Tyrant Battle God. Skill Indomitable Divine Fist kekuatannya meningkat 10%. Battle God Transformation durasi penggunaan meningkat 10 detik. Dalam Battle God Transformation, kekuatan Indomitable Divine Fist adalah 10 kali lipat kekuatan biasanya. Lalu skill Imperial Annihilation Formation, buff meningkat sebesar 10%. Peningkatan kekuatan tempur ini tergantung pada kekuatan tempur dasar prajurit. Melihat hal ini, Jiang Cheng bertanya-tanya apakah kemajuan ketiga profesi ini tidak ditingkatkan seperti sebelumnya. Apakah ini berarti sudah dianggap yang terbaik di antara profesi sejenisnya? Lalu saat Jiang Cheng memperhatikan keadaan Abyssal Champs, Jiang Cheng merasa bahwa sepertinya masih banyak yang berlevel tinggi di Abyssal Champs. Turnamen besar Sky Cloud akan segera tiba. Dirinya tidak punya waktu untuk melanjutkannya. Jiang Cheng pun seketika meminta Nine dan serangganya untuk makan segera. Dan sekarang tidak perlu memperhatikan tingkatannya. Makan sesuka Nine saja. Tempat ini akan menjadi rumah baru bagi keturunan Nine mulai sekarang. Nine pun mengerti. Kemudian berpindah ke gudang bawah tanah Jiangnan. Jiang Cheng yang melihat kondisinya merasa perlu mencari pakaian baru dengan cepat. Di saat yang sama Gu Kaitian juga ada. Gu Kaitian pun menyebut Jiang Cheng dengan sebutan bocah karena melihat keadaan Jiang Cheng yang minim pakaian. Gu Kaitian pun bertanya apakah Jiang Cheng cukup menderita dalam perjalanan ke Abyssal Champs. Jiang Cheng membenarkan hal itu. Dalam pikiran Jiang Cheng, dirinya tidak mungkin memberitahu Gu Kaitian bahwa itu semua karena pakaiannya terus meledak. Lalu Gu Kaitian pun mengatakan bahwa saat Jiang Cheng masuk nanti, Gu Kaitian meminta Jiang Cheng untuk tidak kaget dengan banyaknya mayat monster buas. Jiang Cheng pun bertanya apakah ada banyak, walaupun dirinya belum pernah ke sana selama ini, dirinya sudah melihat daftarnya. Jiang Cheng pun curiga monster buas di alam mistik negara Xia hampir semuanya diburu. Namun saat pintu dibuka, Jiang Cheng pun merasa heran. Bukankah Gu Kaitian bilang ada banyak? Gu Kaitian sendiri pun kaget tidak ada satupun yang tersisa. Bahkan jika mereka tidak dapat banyak, tidak mungkin kosong begini. Jiang Cheng pun menilai bahwa nafsu makan serangganya meningkat lagi. Jiang Cheng pun hanya tertawa menanggapi ini dan meminta semua serangganya untuk kembali. Dalam pikiran Jiang Cheng menyebut bahwa serangga mudanya ini benar-benar memakan isi perutnya. Melihat situasinya saat ini, beberapa bahkan dapat bereproduksi 2 atau 3 kali berturut-turut. Jiang Cheng pun yakin pasti ada sekelompok di Abyssal Champs yang siap bereproduksi juga. Lalu Gu Kaitian pun bertanya apakah setelah putaran ini Nine Mias Mawing mencapai 100 juta. Jiang Cheng pun menyebut bahwa ini seharusnya memungkinkan. Gu Kaitian pun menyebut ini hal yang bagus, dengan 100 juta Nine Mias Mawing itu bisa menciptakan abyss kecil.
cukup untuk menantang penguasa api. Jiang Cheng pun menilai lebih dari 100 juta, memperhitungkan bab dari evolusi yang meluas. Kelompok ini mungkin akan berkembang biak 100 kali lipat. Namun untuk reproduksi ini dirinya masih perlu kembali ke Abyssal Champs. Jiang Cheng meminta maaf kepada Gu Kaitian karena kembali harus merepotkan Gu Kaitian untuk membantunya mengatur ini. Tetapkan Abyssal Champs sebagai zona terlarang. Tidak seorang pun diizinkan untuk masuk. Gu Kaitian pun menyebut bahwa itu masalah sepele. Lalu Jiang Cheng pun meminta semua serangganya untuk keluar dan mulai reproduksi. Di saat yang sama, notifikasi pun mengatakan bahwa Nine Miasma Wing sedang bereproduksi. Dan hitung mundur pun dimulai dari 10 menit. Lalu saat hitung mundur menunjukkan waktu 3 menit lagi, Jiang Cheng pun merasakan sesuatu yang aneh. Pikirannya dipenuhi dengan kata malapetaka akhir dunia dan melahap segalanya. Jiang Cheng pun bertanya-tanya dalam pikirannya, ada apakah ini? Dirinya merasa seperti dilahap oleh semacam pikiran dan energinya. 80 juta Nine Miasma Wing ini, mungkinkah mereka akan lepas kendali dari dirinya? Dan kini Nine Miasma Wing juga mulai melahap alam bawah sadar Jiang Cheng hingga ke pohon origin. Eleven pun memberitahu Jiang Cheng bahwa Nine Miasma Wing menginginkan akhir dari dunia. Jika Jiang Cheng terus memaksa seperti ini, Jiang Cheng akan makan dan dihisap. Nine harus mengendalikannya secara pribadi. Jiang Cheng pun seketika memanggil Nine untuk datang dan Nine pun seketika melakukan penyempitan abis hingga mengambil alih kendali Nine Miasma Wing dari tubuh Jiang Cheng. Serta Jiang Cheng dibantu oleh Ten dan Eleven untuk menstabilkan energinya. Jiang Cheng yang mulai bisa mengontrol tubuhnya bertanya apakah ini kekuatan abis. Ini sangat mengerikan. Bahkan dari kemajuan ke-9 dirinya belum pernah merasakan tekanan seperti ini. Lalu notifikasi pun menyebut bahwa reproduksi Nine Miasma Wing berhasil. Dan sekarang jumlahnya adalah 80 miliar. Lalu Jiang Cheng menyebut 10 miliar elit kembali ke sarang. Dan sisanya tetaplah di Abyss Champ dan teruslah membersihkan tempat ini. Serta jangan pergi tanpa perintah dari dirinya. Jiang Cheng pun menyebut 80 miliar Abyss ini seharusnya cukup untuk membunuh penguasa api dan memenangkan 3 pulau. Lalu saat ini di pangkalan utama Jiangnan, orang-orang pun bertanya soal keributan yang terjadi di bawah tanah. Apa yang sedang terjadi? Apakah tanahnya ambles? Gu Kaitian pun menyebut ini pasti ulah Jiang Cheng. Mengacau di neraka sambil melepaskan Nine Miasma Wing di Earth Abyss. Gu Kaitian pun bertanya-tanya, jangan bilang mereka lepas kendali. Duan Xinghai pun seketika bertanya kepada Gu Kaitian apakah Gu Kaitian tahu apa yang terjadi. Gu Kaitian pun menyebut bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan. Mereka harus mengungsi lebih dulu. Aktifkan formasi besar di distrik militer. Gu Kaitian pun meminta dukungan orang-orang. Mereka butuh lebih banyak orang serta panggil Ling Qiu untuk datang ke sini. Gu Kaitian meminta Duan Xinghai untuk bergegas, dirinya akan mempertahankan bentengnya. Duan Xinghai pun mengerti dan segera pergi. Gu Kaitian pun menyadari bahwa aura abisal ini dari Nine Miasma Wing. Gu Kaitian yakin pasti ada lebih dari 1 juta jumlahnya. Gu Kaitian pun bertanya-tanya apakah kelipatan 80 juta 10 kali lipat, dia berubah dari 8 juta langsung menjadi 80 juta sebelumnya. 800 juta ini benar-benar mengerikan. Lalu Ling Qiu yang sedang dalam perjalanan pun mengaktifkan formasi kedap suara. Ling Qiu pun seketika turun dan menghampiri Gu Kaitian. Ling Qiu pun meminta Gu Kaitian untuk mengatakan kepadanya kebenarannya. Berapa banyak Nine Miasma Wing milik Jiang Cheng saat ini. Bahkan dirinya bisa merasakan kulit kepalanya kesemutan karena getaran bawah tanah ini. Gu Kaitian pun menyebut bahwa getaran dari bawah tanah telah berhenti. Jiang Cheng berhasil mengendalikannya. Ling Qiu pun tidak mempercayai hal ini. Ling Qiu pun juga menyebut bahwa Gu Kaitian harus jujur pada dirinya. Setelah turnamen besar Sky Cloud, negara Xia dan 3 pulau di luar negeri sangat mungkin berperang. Nine Miasma Wing adalah salah satu kartu trop negara Xia. Semakin cepat mereka tahu, semakin baik mereka bisa bermain. Gu Kaitian benar-benar tidak bisa merahasiakannya lebih lama lagi. Gu Kaitian pun tidak yakin untuk hal ini dan mengatakan bahwa ini antara 8 juta atau 80 juta. Tapi setelah Gu Kaitian berpikir lagi, Gu Kaitian pun menyebut bahwa ini mungkin sekitar 800 juta. Namun itu hanya perkiraan dirinya saja. Lalu di saat yang sama Jiang Cheng pun datang dan mengatakan bahwa dirinya kembali.
Dan Jiang Cheng tidak menyangka bahwa di sini juga ada Ling Qiu. Selain itu, dirinya melihat jalanan cukup kacau dan formasi pertahanan kota aktif. Jiang Cheng pun bertanya apakah terjadi sesuatu. Ling Qiu pun seketika kaget dan menilai bahwa Jiang Cheng ini masih berani bertanya. Selain itu, tidak ada fluktuasi energi dari Jiang Cheng. Tapi jiwa keilahian dirinya beresonansi. Rasanya ingin menyerah saja. Ling Qiu pun menyebut ini soal tekanan tatanan kehidupan. Jiang Cheng pun seketika bingung dan bertanya apa itu tekanan tatanan kehidupan. Ling Qiu menjelaskan bahwa tekanan tatanan kehidupan adalah kemampuan untuk menekan lawan sampai batas tertentu tanpa menggunakan energi apapun. Untuk sebuah eksistensi seperti itu, tatanan kehidupan mereka sudah berubah. Mungkin mereka para dewa atau sesuatu yang lain sama sekali. Dirinya sendiri tidak tahu. Namun 400 tahun yang lalu, ketika kaisar manusia menemui ajalnya, eksistensi kemampuan itulah yang bergerak. Selama masa pasang surut monster buas Cujiang, dewa perang Suwanji dalam keadaan marah pernah memimpin pasukan pembunuh dewa keluar dari jalur gunung untuk membantai kota Demon. Tetapi pada hari ke-7, dia bertemu dengan seorang anggota klan Demon yang sudah tua. Meskipun pihak lain tidak bergerak, hanya dengan satu tatapannya saja membuat Suwanji menarik pasukannya dengan perasaan ketakutan. Hanya pecahan jejak hampa yang dibawa Suwanji itu sudah cukup membuat dirinya dan Han Yue merasa takut. Jiang Cheng pun mengerti. Dalam pikiran Jiang Cheng tampaknya burung-burung hantu bersayap 9 yang besar-besar. Meskipun tak terkalahkan di antara manusia, sekali di dalam gua masih banyak kekuatan yang bisa melawan mereka. Terutama karena kebanyakan dari mereka hanya level 1. Lalu Jiang Cheng yang penasaran dari cerita barusan bertanya, ahli klan Demon itu tidak menyerang Suwanji. Apakah ini berarti Demon ini berada di bawah semacam pengekang? Lalu Ling Qiu bertanya kepada Jiang Cheng, tahukah Jiang Cheng mengapa pada peringkat senjata dewa yang tertinggi hanya tingkat ke-6? Jiang Cheng pun bingung dan bertanya apakah ada semacam batasan untuk itu juga. Ling Qiu membenarkan hal itu. Pembatasan yang Jiang Cheng bicarakan disebut segel Dao Surgawi. Zaman baru akan segera dimulai. Untuk menjaga keseimbangan tertentu, segel Dao Surgawi pun terbentuk. Ambil contoh senjata dewa. Pedang kaisar manusia yang menduduki peringkat pertama sebenarnya jauh melampaui tingkat ke-6. Hanya saja di bawah segel saat ini, dia hanya dapat menampilkan kekuatan hingga tingkat ke-6. Contoh lain, 400 tahun yang lalu, segel Dao Surgawi memulai segel kemajuan ke-9. Baru pada saat itulah negara Xia melihat kelahiran berturut-turut dari kaisar manusia, penguasa api, dan beberapa dari mereka. Dan justru karena segel Dao Surgawi, itulah mereka yang berada pada kemajuan ke-10 dan di atasnya di dalam gua tidak dapat bertindak. Begitu mereka bertindak, mereka sendiri akan dihancurkan oleh Dao Surgawi. Gu Kaitian pun menanggapi ini dan menyebut bahwa dirinya bukan profesional. Jadi ini pertama kalinya dirinya mendengar tentang hal ini. Dalam pikiran Jiang Cheng, tidak heran setelah dirinya berkembang biak kali ini. Dirinya mendapatkan pesan di kepalanya yang mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melakukannya lagi. Jadi itu karena segel Dao Surgawi memang ada. Lalu Ling Qiu pun mengatakan bahwa turnamen besar Sky Cloud akan berlangsung beberapa hari. Mereka akan berangkat dari pelabuhan di zona perang kota sihir. Ling Qiu pun mengajak mereka untuk kembali dan berkumpul bersamanya terlebih dahulu. Mereka pun mengerti. Saat di perjalanan, Jiang Cheng pun bertanya kepada Ling Qiu, kapan segel Dao Surgawi akan terbuka untuk kemajuan ke-10? Ling Qiu pun menyebut bahwa ini perlahan-lahan terbuka. Ada ramalan bahwa itu akan terbuka sepenuhnya dalam 3 bulan lagi. Awalnya dirinya menemukan jalannya menuju kemajuan ke-10 di lautan kesedaran mayat dewa kuno. Tetapi orang lain meraup semua manfaatnya. Itu sungguh disayangkan. Kembali Jiang Cheng bertanya apa yang akan terjadi jika segel kemajuan ke-10 terbuka sepenuhnya. Gu Kaitian pun mendesak Ling Qiu untuk segera memberitahunya, karena dirinya juga ingin tahu. Ling Qiu menjelaskan jika segel kemajuan ke-10 terbuka sepenuhnya, sumber keilahian jauh di dalam Kunlun akan terbentuk sepenuhnya. Sumber ilahi adalah jalan pintas menuju kemajuan ke-10. Jika segel kemajuan ke-10 sepenuhnya terbuka, pohon sumber ilahi Kunlun akan segera menghasilkan 10 buah sumber ilahi.
Setelahnya akan menghasilkan satu setiap tahunnya. Mengkonsumsi buah sumber ilahi memberikan peluang tinggi untuk menembus kemajuan ke-10. Namun buah sumber ilahi juga memiliki efek samping. Mengandalkannya untuk mencapai kemajuan ke-10 berarti mereka akan terjebak pada kemajuan ke-10 seumur hidup. Tidak dapat maju lebih jauh. Lalu saat ini mereka telah sampai di kota sihir di keluarga Ji. Seorang wanita pun memanggil Jiang Cheng. Jiang Cheng pun awalnya sempat bingung melihat wanita ini dan ternyata itu adalah Suan Yue. Gu Kaitian yang melihat ini menyebut bahwa manik-manik sempoa keluarga Ji praktis mengenai wajahnya. Ring Qiu pun meminta Gu Kaitian untuk mengurangi omong kosongnya dan mengajaknya untuk segera masuk. Gu Kaitian pun menyebut bahwa turnamen besar sudah dekat. Jadi ada baiknya untuk menyampaikannya sedikit. Tapi pastikan untuk tetap aman. Suan Yue pun meminta Gu Kaitian untuk tidak khawatir. Kota sihir adalah wilayahnya. Tidak mungkin sesuatu akan terjadi pada Jiang Cheng. Jiang Cheng pun seketika mengatakan bahwa Gu Kaitian itu tidak khawatir kepada dirinya. Dia khawatir tentang Suan Yue. Suan Yue pun seketika kaget mendengar hal ini. Namun Suan Yue malah mengatakan hal yang tidak-tidak dan menyebut jika Jiang Cheng ingin, itu bukan hal yang mustahil. Jiang Cheng pun hanya terdiam mendengarnya. Lalu Suan Yue pun memberikan sesuatu kepada Jiang Cheng. Suan Yue mengatakan bahwa ini yang kakek buyutnya minta untuk diberikan kepada Jiang Cheng. Ini berisi seluruh persediaan darah esensi God Demon keluarga Ji. Suan Yue berharap Jiang Cheng mau menerimanya. Jiang Cheng pun menyebut bahwa semua darah saripati God Demon untuknya ini itu sangat murah hati. Jiang Cheng pun bertanya apakah ada syaratnya. Suan Yue pun menyebut tidak ada syarat apapun. Kakek buyutnya mengatakan kalau mereka punya anak tinggal diberi nama keluarga Jiang saja. Kalau punya anak lagi dia berharap salah satunya bisa diberi nama keluarga Ji. Kembali Jiang Cheng terdiam mendengar hal ini. Lalu Suan Yue pun mengatakan bahwa mereka bisa membicarakan tentang ini nanti. Selain itu untuk sementara ikutlah dengannya. Dirinya akan mengenalkan Jiang Cheng pada beberapa saudari baru yang dirinya temui. Dirinya akan mengenalkan Jiang Cheng pada beberapa saudari baru yang dirinya temui. Dia dari kota 10,000 Demon. Orang suci dari klan rubah Xing Qiu, yaitu Su Qianqian. Dia salah satu rekan setim yang kakek buyutnya temukan untuk Jiang Cheng di turnamen besar Sky Cloud. Su Qianqian sudah berjanji pada dirinya bahwa dia akan melindungi Jiang Cheng dengan baik di turnamen besar Sky Cloud atas namanya. Lalu Su Qianqian pun menyapa Jiang Cheng. Dirinya sering mendengar Lei Jie menyebut nama Jiang Cheng. Jiang Cheng memang luar biasa seperti yang dia gambarkan. Jiang Cheng pun menilai tidak heran Suan Yue begitu berbeda hari ini. Ternyata Suan Yue punya teman rubah. Lalu Suan Yue pun meminta mereka berdua untuk masuk ke mobil. Suan Yue pun memberitahu Jiang Cheng bahwa Su Qianqian berada di puncak tahap ke-6. Tidak buruk lebih dari Feng Yun Wuji. Semua orang tahu Jiang Cheng baru di tingkat ketiga. Berpartisipasi dalam turnamen besar Sky Cloud sungguh di luar kemampuan Jiang Cheng saat ini. Tapi Jiang Cheng tidak perlu merasa tertekan. Kalau memang tidak berhasil mereka akan menyerah saja. Su Qianqian pun meminta mereka menghentikan pembicaraan ini dan mengajak mereka untuk segera ke hotel. Jiang Cheng pun seketika bingung untuk apa mereka pergi ke hotel. Suan Yue pun dengan malu-malu sulit untuk mengatakannya. Sedangkan Su Qianqian hanya menyebut kata benar. Jiang Cheng pun seketika semakin bingung dan bertanya-tanya melakukan apa dengan nada kagetnya. Serta mempertanyakan kata benar ini. Kemudian berpindah ke 3 pulau di luar negeri di Pulau Pinglai. Keajaiban nomor 1 Akademi Zhu Baitian. Terlihat seseorang kini sedang berendam di lava untuk pemulihan. Di saat yang sama banyak monster buas menyerupai burung sedang mendekat. Orang itu pun seketika mengaktifkan Fire God Fulfill Integration Purgatory Flames. Dan dalam sekejap melenyapkan monster buas ini. Orang ini pun menyebut bahwa kekuatannya lumayan. Sekilas bisa langsung membunuh monster buas tingkat ke-6. Sayang sekali dirinya hanya berada di tingkat kemajuan ke-6 dan tidak bisa melepaskan kekuatan Fire God Fulfill dengan sempurna. Tapi untuk turnamen besar Sky Cloud ini, itu lebih dari cukup. Lagi pula ini adalah komponen ilahi yang asli. Kepala Jiang Cheng dari negara Xia pada akhirnya akan menjadi miliknya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.